Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait himpunan. Nah, tapi kalau di sini sekarang di video ini, nah kita lebih ke latihan permasalahan terkait himpunan. Nah, kalau materinya sudah kemarin. Sekarang itu kita latihan soal. Nah, latihan soal atau permasalahan terkait himpunan atau latihan soal lah, gampangnya. Nah, misal saja langsung kita latihan soal, yaitu misalkan saya punya soal pertama itu misalkan begini. Diingat-ingat lagi diagram Venn itu bacanya gimana kemarin. Misal saya punya diagram Venn begini. Ini himpunan semesta, terus di sini misalkan ada 3, 1, 2, 5, 5, ini 2, ini 7, ini 8, ini 9, terus ini sini 4, ini 11 misalkan. Nah, seperti ini misal saja. Nah, ini himpunan semestanya. Himpunan semestanya itu ada bilangan seperti ini. Misalkan saya punya, nah misalkan di sini ada himpunan. Nah, himpunan apa ini? Himpunan A misalkan. Nah, diingat-ingat kemarin kalau di sini himpunan A itu segini. Nah, A komplement itu siapa? Nah, A kan ini 398. Kalau A komplement berarti yang bukan A. Yang bukan A itu mana itu? Yang bukan A itu kan nih, seperti ini. Ini bukan A. Nah, jadi siapa saja itu bukan A itu? Nah, yang bukan A itu adalah si 1. Nah, yang di luar A ini 1, terus 2, terus 4, terus 5, terus 7, seperti itu. Kalau himpunan nulisnya itu sebenarnya nggak urut, nggak masalah. 2 dulu baru 1, 7 dulu baru 5, nggak masalah. Yang penting himpunan itu nggak ada yang duplikat, nggak ada yang sama anggotanya, seperti itu. Nah, tapi lebih sering ditulis urut, nah, biar bacanya enak. Nah, jadi kalau yang bukan A atau komplement A itu yang di luar A, yang bukan 398, yaitu 1, 2, 4, 5, 11, 7. Ada 11-nya ya, lupa tuh. 11. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya lagi, misalkan saya punya himpunan baru lagi di sini. Nah, ini himpunan B. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari, kalau si A irisan B itu berapa? Nah, otomatis yang ini toh. Yang ini toh. Yaitu berapa itu? Si 8. Cuma 8 sendiri. Nah, kalau seperti ini kan sudah dipelajari kemarin. Gampang banget komplement A itu gimana, A irisan B itu gimana. Nah, tapi nanti biasanya soalnya itu nggak sesimpel ini. Nah, tapi dicampur dua ini. Misalkan seperti ini, A irisan B. Nah, komplement dari A irisan B. Nah, ini maksudnya yang mana? Komplement dari A irisan B. Nah, misalkan kalau di sini warnanya ungu ya. Nah, ini maksudnya yang mana? A irisan komplement dari A irisan B. Artinya yang bukan ini, yang bukan A irisan B. Yang A irisan B kan yang kuning ini. Nah, yang bukan A irisan B otomatis yang selain yang kuning ini, yaitu yang mana saja itu? Nah, yang ini sama ini. Warnanya kurang cerah. Ada warna yang lebih cerah lagi enggak? Ngono ya. Saya tak pilih ke warna. Misalkan warnanya ini
Berarti yang ini. Nah, itu yang komplement A irisan B. Nah, jadi siapa saja itu A irisan B? Apa komplement A irisan B? Intinya yang bukan 8. Yang bukan 8. A irisan B kan yang kuning ini. Nah, yang komplement A irisan B otomatis yang ini, yang apa tuh warna rodok coklat ini, yaitu siapa saja? 1, 2, terus nah si ini 3, 4, 5, 7, 9 dan 11. Nah, yang ini yang warna coklat itu seperti itu. Nah, jadi dicampur biasanya soalnya, nggak segampang komplement A, nggak segampang A irisan B. Nah, tapi mungkin nanti komplement A irisan B, mungkin juga nanti disuruh cari komplement dari A union B seperti ini. Nah, mungkin juga seperti itu. Nah, kalau ini gampang ya. Ini jawabannya 1, 2, 5, 7. Nanti kalian pikir sendiri ya. Ini jawabannya 1, 2, 5, 7. Nanti kalian pikir sendiri kok bisa dapat begini. Buat latihan. Nah, itu contoh soal yang pertama. Jadi sekali lagi, biasanya soalnya nggak sesimpel komplement A atau A irisan B, nanti biasanya dicampur-campur seperti ini. Jadi kalian banyak latihan di situ. Sekarang soal yang kedua misalkan, yaitu adalah berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibentuk dari himpunan misalkan M sama dengan A, B, C, D, E, F. Nah, jadi misalkan saya punya himpunan M, yaitu anggotanya A, B, C, D, E, F. Nah, kalau ini mau dibentuk himpunan bagian dari M, kira-kira nanti kita bisa bikin himpunan bagian berapa? Kita bisa bikin berapa himpunan bagian dari M ini? Nah, sebelum kita jawab ini, kita mampir dulu ke soal lain. Misalkan, yaitu adalah kalau saya punya himpunan A. Nah, itu anggotanya misalkan 1, 2, sama 3. Elek banget 3 nih, 3. Nah, berapa banyak himpunan bagian A? Nah, misalkan pertanyaannya gini dulu, yang simple dulu, 3 anggota dulu. Nah, atau himpunan bagian ya, saya sebut subset ya, yang lebih cepat ya. Dari A. Nah, berapa banyak subset yang bisa dibentuk dari himpunan A ini? Nah, sekarang kita hitung manual. Pertama kita bikin subset yang anggotanya 0 dulu atau yang nggak punya anggota. Siapa itu subset dari A? Nah, itu kan yang nggak punya anggota kan himpunan kosong toh. Nah, 1. Terus yang anggotanya 1 sekarang dari himpunan kosong ini. Ingat ya, kalau himpunan kosong itu pasti subset dari suatu himpunan. Nah, sekarang yang anggotanya 1 siapa saja itu? Nah, otomatis 1 begini, terus 2, ya lah, terus 3. Nah, seperti itu. Sekarang yang anggotanya subset dari A, himpunan bagian dari A yang anggotanya 2 elemen. 1 sama 2. Terus 2 sama 3. Terus yang terakhir 1 sama 3. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang anggotanya 3 sekarang. Siapa itu? Nah, subset dari A yang anggotanya 3 ya dia sendiri, si A sendiri. 1, 2 sama 3. Dirinya sendiri, diri A sendiri. Nah, sekarang totalnya ada berapa ini? Totalnya himpunan bagian A ada berapa? Yang anggotanya 0 kan ada. Yang anggotanya 0 ada berapa? Nah,
Yang anggotanya 0 ada 1, yang anggotanya 1 ada 0, ada 3 himpunan, yang anggotanya 2 ada 3 juga, yang anggotanya 3 cuma 1. Kalau tak jumlah ke ada berapa ada berapa himpunan? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8, seperti itu. Nah, cuma kalau seperti ini ya, kalau anggotanya cuma 3 gampang banget kita ngitung manual. Nah, tapi kalau anggotanya M-nya itu misalkan ada berapa ini? Ada 6, kan nggak mungkin kita ngitung manual seperti ini. Kesuwen ada yang anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ribet no anggota manualnya. Nah, makanya ditemukan rumus seperti ini. Nah, makanya diketahui rumus. Nah, seperti ini kalian hafalkan. Banyak subset itu himpunan bagian ya, diingat-ingat terus ya. Subset dari misalkan dari himpunan A itu rumusnya begini, 2 pangkat N A. Lu kok ribet banget? Nah, atau biasa sering disingkat seperti ini aja, 2 pangkat N. Banyaknya subset dari A itu adalah 2 pangkat NA. Nah, NA itu maksudnya apa NA? NA itu kan kemarin tuh banyaknya anggota A atau sering disingkat 2 pangkat N saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Berapa banyak subset dari A? Nah, itu tadi rumusnya kan 2 pangkat N A podo karo 2 pangkat. Nah, banyaknya anggota si A itu berapa? 1, 2, 3. Nah, ketemunya 8, seperti ini persis. Nah, jadi bisa dihitung dengan mudah. Banyaknya subset dari A yaitu cuma 2 pangkat, banyaknya elemen si A itu berapa itu? Banyaknya anggota si A berapa? 3. Jadi hasilnya 8. Nah, yang ini juga bisa dengan mudah kita hitung. Berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibentuk dari M? Ya podo karo 2 pangkat banyaknya anggota dari M. Berapa banyaknya anggota dari M? 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota itu. Nah, 2 pangkat 6. Nah, berapa itu? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini hasilnya 8, di sini hasilnya 8. Podo karo 8 kali 8 64. Nah, jadi 2 pangkat 6 yaitu 64. Jadi kalau kalian disuruh cari himpunan bagian dari M itu nanti kalian bakal nemu 64 subset. Wah, itu banyak sekali. Nggak mungkin kalau kalian hitung kalian sebutkan manual seperti ini, ribet sekali. Nah, itu contoh soal kedua. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Misalkan dalam satu kelas, soal cerita sekarang, terdiri misalkan ada 20 siswa. Nah, yang suka berenang itu misalkan 10 siswa. Yang suka catur misal saja ya, itu misalkan 15 siswa. Nah, terus yang suka berenang, saya rada elek tulisannya, berenang sekaligus. Nah, sekaligus catur, ini sekaligus ya, itu misalkan 8 siswa. Nah, berapa, pertanyaannya berapa yang tidak suka? Nah, tidak suka, aduh elek banget tulisannya, tidak suka catur, maaf berenang dulu, atau maupun catur. Nah,
Berapa ini? Nah, sekarang kita hitung. Kalau kalian perhatikan sekilas, kayaknya nggak mungkin ini. Yang suka berenang itu 10, yang suka catur itu 15. Nah, ditotalkan 25. Padahal siswanya cuma 20. Koyone nggak mungkin toh. Nah, tapi kalian harus perhatikan yang suka berenang sama catur itu ada 8 siswa. Jadi, kalau saya ilustrasikan begini nanti. Sekali lagi itu tadi nggak kalau sekilas itu nggak masuk akal ya. Siswanya kan ada 20 siswa, yang suka berenang ada 10, yang suka catur ada 15, kan di total 25 toh, lebih dari 20 siswa yang ada toh. Nah, tapi kalian harus perhatikan sih 8 siswa yang suka keduanya itu, karena nanti ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya nanti seperti ini. Ini himpunan semesta. Misalkan ini yang suka berenang, ini yang suka catur sekarang. Nah, untuk ngerjain kayak gini, kalian gambar dulu seperti ini. Nah, kalian gambar diagram dulu seperti ini. Yang himpunan B sama himpunan C ada irisannya di sini. Nah, terus sekarang kita tuliskan angka-angkanya ini, banyak-banyak anggota ini. Nah, tapi menuliskannya ingat dari yang suka keduanya dulu, yang suka sekaligus 2 atau yang irisan. Nah, yang irisan tuh yang mana ini? Yang suka berenang sama catur sekaligus kan yang ini kan. Nah, yang ini toh. Nih yang tengah ini kan, irisan yang tengah sini toh. Nah, ora cepro yang ini loh. Nah, yang ini toh. Nah, yaitu siapa itu? Berapa orang ini yang suka berenang sekaligus catur? Itu 8 siswa. Nah, yang suka berenang sama catur sekaligus itu 8 orang. Nah, sekarang yang suka berenang. Yang suka berenang kan ada 10 siswa. Nah, tapi di sini ada yang suka berenang sekaligus suka catur. Nah, yang di sini kan artinya yang suka berenang tapi nggak suka catur berapa orang? Sekali lagi kalian konsentrasi, kalian fokus, kalian perhatikan. Yang suka berenang itu 10 siswa. Nah, yang suka berenang segini lingkaran ini itu 10 siswa. Nah, tapi di sini sudah ada 8 orang itu yang suka berenang, tapi dia juga suka catur. Nah, yang di sini ini, nah itu artinya yang suka berenang tapi tidak suka catur. Nah, itu berapa orang itu? Yaitu otomatis 10 orang itu kan yang suka berenang semuanya toh. Nah, dikurangin yang suka berenang sekaligus suka catur, yaitu 8 orang. Nah, jadi berapa ini? Nah, jadi yang suka berenang tapi nggak suka catur ada 2 orang, seperti itu. Nah, sekarang yang suka catur tapi nggak suka berenang. Nah, yang suka catur kan 15 siswa. Nah, tapi ingat, yang suka catur sekaligus berenang itu sudah 8 orang. Nah, jadi yang suka catur nggak suka berenang itu ada berapa orang itu? Ada 15 dikurangi 8, ada 7 orang, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya kan berapa yang tidak suka berenang maupun catur. Nah, artinya pertanyaannya itu yang ini. Nah, ini berapa sih? Yo, gampang saja kan, kita sudah tahu ini. Kita sudah tahu ini besarnya segini. Nah, jadi otomatis banyaknya sini ya, banyaknya ini yang nggak suka berenang ataupun catur kan podo karo banyaknya kelas itu berapa tadi? Banyaknya kelas itu 20. Nah, banyak yang tak suka renang atau catur, berenang atau catur ya, maupun catur ya. Nah, itu berapa itu? Nah, banyaknya kelas kan tadi 20 siswa, terus dikurangin yang suka berenang tapi tidak suka catur itu ada 2 siswa.
Nah, terus yang suka keduanya itu ada 8. Dan yang suka catur tok tapi nggak suka berenang ada 7. Nah, berapa ini? 20 dikurangin min 2 min 8 min 7 kan podo karo min 17, yaitu 3 orang. Nah, berapa yang tidak suka berenang maupun catur? Berarti 3 orang. 3 siswa. Seperti itu. Jadi di sini tuh 3. Seperti itu gampangnya. Nah, tapi sekarang misalkan soal keempat itu dibalik. Soal keempat itu misalkan sekarang nggak seperti, hampir sama seperti ini tapi kebalik. Kebaliknya gimana? Misalkan dalam satu kelas, nah siswa itu ada 20 sama misalkan. Nah, yang nggak suka, nah misalkan yang nggak suka bakso maupun soto, bakso maupun jangan soto, apa ya, mie ayam. Nah, misalkan yang nggak suka bakso maupun mie ayam itu 5 orang. Nah, terus yang suka bakso itu misalkan 13 orang misal saja ya. Nah, yang suka mie ayam misalkan berapa ya mie ayam ya, itu misalkan 7 orang misal saja ya. Nah, piro ya bentar. Yo misal saja kok nggak apa-apa. Yo Jogja ini jangan 13, ini jangan 13. Ini misalkan berapa ya? Misalkan piro ya? 10 we lah. 10. Nah, misalkan seperti ini, yang suka bakso 10, yang suka mie ayam 7 orang. Nah, ya pertanyaannya yang berapa? Nah, berapa yang suka bakso sekaligus atau dan mie ayam. Nah, siapa yang suka bakso sekaligus mie ayam? Nah, yang suka dua-duanya langsung. Nah, ilustrasinya kan seperti ini. Di gambar diagram Venn lagi seperti tadi. Rodok ora rapi. Nah, seperti ini toh. Sini himpunan semesta, ini yang suka bakso, ini yang suka mie ayam. Nah, sekarang kalau ngerjain seperti ini kan kalian nggak seperti yang soal 3 tadi, yaitu ditulis yang tengah dulu. Nah, kenapa nggak bisa? Nah, karena kalian belum tahu toh berapa yang di tengah toh. Nah, ini nggak tahu yang tengah berapa toh. Nah, terus gimana ngerjain gini? Nah, untuk ngerjain gini kalian harus menghafalkan rumus dulu. Nah, rumusnya apa? Mana tadi yang kumpulan rumus tadi? Nah, rumusnya itu adalah seperti ini. N, waduh apa ini? A, U, B padha karo N A tambah N B dikurangin N A irisan B. Duh, apa ini maksudnya ini? Nah, sekarang kita tulis lagi di sini. Nah, tulis di sini. Nah, kalau ini bukan A sama B ya, ini B sama M ya. Jadi podo karo rumusnya N B union M itu maksudnya itu N B ditambah N M dikurangin N B irisan M. Nah, maksudnya gimana ini? Maksudnya banyaknya si B
union M itu kalau begini saya ilustrasikan, misalkan ini yang ungu, maksudnya itu banyaknya segini. Nah, banyaknya anggota yang ungu ini, angel banget ya gambarin. Nah, banyaknya anggota yang ungu ini, nah kan B union M kan segini toh. Nah, B union M kan segini toh. Nih yang ini toh. Nah, itu podo karo banyaknya si B, misalkan si B yang ini tuh warna apa ya? Warna biru ya. Misalkan ini warna hijau. Misalkan si B warna hijau kan yang ini podo karo banyaknya anggota yang ini. Nah, banyaknya anggota yang ini ditambah banyaknya si M, misalkan M warnanya merah. Nah, M misalkan warnanya merah. Nah, M misalkan warnanya merah. Nanti itu mau. Nah, si M itu merah ini ya. Nah, terus misalkan yang birisan M itu biru. Nah, birisan M kan yang ini misalkan. Nih. Nah, banyaknya anggota ini. Wah, kayaknya ruwet ya, tapi gampang. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Yang suka bakso, yang suka pertama itu ini perhatikan dulu. Yang suka bakso ataupun mie ayam. Nah, yang suka bakso atau mie ayam berapa orang? Nah, kalian perhatikan kan siswanya 20. Yang nggak suka bakso maupun mie ayam kan 5 orang. Nah, otomatis yang suka bakso ataupun mie ayam kan podo karo si 20 siswanya tadi, banyak siswa dikurangin yang nggak suka bakso maupun mie ayam 5 orang. Nah, jadi ini nih yang ungu ini itu sebanyak 5 kok 5 toh? 20 kurangi 5 ya 15, sebanyak 15 orang. Nah, kalau kalian perhatikan kan siswanya kan 20, sedangkan yang nggak suka bakso maupun mie ayam atau yang di luar lingkaran kan 5 orang. Jadi otomatis yang ungu ini, yaitu yang suka bakso maupun mie ayam itu ada 15 orang. Nah, terus yang suka bakso berapa orang? Nah, yang suka bakso ada 10 orang. Nah, dan yang suka mie ayam ada 7 orang. Nah, yang yang merah ini ada 7 orang. Nah, dan dikurangin. Nah, ini yang biru ini. Biru kan yang pertanyaannya ini, berapa yang suka bakso dan mie ayam sekaligus. Nah, ini yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan berapa sih? Nah, sekarang kita hitung. Nah, yang suka ini kan 15. Nah, terus yang kanan ini 10 tambah 7 itu 17. Dikurangin berapa ini? Nah, sekarang kalian perhatikan. 15 itu sama dengan 17 dikurangin berapa? 15 itu sama dengan 17 dikurangin berapa? Dikurangin 2 toh. Nah, jadi yang ditanyakan itu sama dengan 2 supaya 15 itu sama dengan 17 dikurangin 2 seperti itu. Jadi supaya ini benar, tanda tanya ini harusnya nilainya 2. Nah, harus nilainya 2. Jadi, nah kita ketemu dong yang suka bakso sekaligus mie ayam itu ada 2 orang. Nah, 2 siswa seperti itu. Nah, rada kompleks. Nah, jadi kalian harus ngapalin ini ya. Nah, ini harus dihafalkan ya. Saya rasa itu saja beberapa latihan soal terkait himpunan. Kalau dari saya ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.